Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Suci Megawati. Saya bertugas di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kami akan membuat sebuah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, PDD UKT-PT. Kami dipercayakan mengampu mata kuliah kepemimpinan, metode penelitian, analisis kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan formulasi kebijakan. Kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah formulasi kebijakan. Untuk mata kuliah formulasi kebijakan diampu oleh 3 dosen, yakni saya sendiri, kemudian ada rekan saya, Ibu Indah Prabawati, SOSMSI, kemudian ada Pak Badrudin Kurniawan, SAP MAP. Sedikit tentang mata kuliah ini, deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah formulasi kebijakan ini tentang teknik dan praktek formulasi kebijakan. Teknik dan praktek penyusunan policy brief, formulasi kebijakan model-modelnya, yakni ada model kelembagaan, model proses, model kelompok, elit, model rasional, model inkremental, dan model-model lainnya. Selanjutnya ada pula model strategi serta penyusunan naskah akademik yang kemudian dijawantahkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau RUU Ranperda. Mata kuliah ini untuk sistem pembelajarannya dilaksanakan secara daring pada pertemuan 1 sampai ke 8, kemudian pertemuan 9 sampai ke 15 secara luring. Mata kuliah ini juga disertai dengan penugasan secara asinkronus melalui LMS Finesa. Finesa adalah milik dari Universitas Negeri Surabaya. Kemudian selain tugas juga ada partisipasi mahasiswa. Partisipasi mahasiswa ini dalam bentuk perkuliahan ketika sedang dalam pengajaran, ada teknik, ada tanya jawab, kemudian ada diskusi-diskusi serta penyelesaian analisa kasus. Untuk penilaiannya sendiri, partisipasi ini sebesar 20%, nilai partisipasi sebesar 20%, nilai tugas 30%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 30%. Penilaian atau presentasi bobot dari yang saya sebutkan tadi ini juga sudah diketahui oleh mahasiswa sesuai pada panduan yang mahasiswa masing-masing telah pegang atau telah diberikan dari pihak universitas. Untuk itu mari kita lihat capaian pembelajaran dari mata kuliah formulasi kebijakan. Untuk capaian pembelajarannya, kemampuan akhir yang akan dicapai pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan konsep formulasi kebijakan dengan rinci, jelas, dan sistematis. Yang kedua, mampu menyusun policy brief sesuai standar teori penyusunan policy brief itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu menguasai dan menerapkan paradigma, teori, konsep, dan prinsip-prinsip dan metode model-model formulasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik. Yang keempat, mengaplikasikan langkah-langkah penyusunan naskah akademik dalam rangka formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan. Kemudian yang kelima, mampu mengkaji masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi kebijakan dengan menganalisa
peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Dari 5 capaian mata kuliah ini diturunkan menjadi materi mata kuliah, yang dimana materi tersebut ada 15 kali pertemuan, yang kemudian dalam pertemuan pertama sampai ke-8 ini dilakukan secara daring, di mana materi pertama adalah terkait dengan pengertian, peranan, dan urgensi dari formulasi kebijakan menggunakan metode ceramah. Kemudian ada diskusi setelah penjelasan ceramah tersebut. Nanti kami akan menyertakan video pembelajaran secara daring. Kemudian materi kedua adalah mengelaborasi langkah-langkah penyusunan dari policy brief yang baik dan benar sesuai dengan panduan atau sesuai dengan prinsip policy brief serta menghadirkan problem solving. Nah, untuk materi kedua ini di sini sudah mulai disusun, mahasiswa ditugaskan untuk menyusun policy brief. Ini untuk menganalisa kasus-kasus, mulai menyusun kira-kira fenomena apa yang ada di masyarakat yang perlu segera diberikan analisa-analisa penyelesaian masalahnya. Ini berbasis proyek, nanti akan dibagi kelompok, kemudian peserta mata kuliah mencari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Pada pertemuan ketiga, ini mahasiswa atau materi pada pertemuan ketiga ini berusaha untuk menganalisis model formulasi kebijakan. Model yang dianalisis di sini adalah model kelembagaan atau institusional dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kebijakan. Ini masih terkait pada materi 2, proses penyusunan policy brief. Kemudian materi keempat adalah menganalisa model kelompok. Jadi model kelompok pada pertemuan keempat, pertemuan kelima model proses. Jadi teori-teori terkait dengan bagaimana formulasi kebijakan dengan menggunakan model proses. Kemudian pada materi keenam penjelasan terkait formulasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan model elit. Pertemuan ketujuh menjelaskan model formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan dengan pendekatan model rasional. Selanjutnya pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 ini melanjutkan menggunakan materi pertemuan model permainan. Model permainan ini juga adalah salah satu cara dalam membuat sebuah kebijakan atau memformulasikan sebuah kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 ini menjelaskan tentang model sistem dan pengamatan terpadu. Pertemuan ke-11 menjelaskan tentang model demokratis dan model strategis. Pertemuan ke-12 menjelaskan tentang bagaimana model demokratis dan strategis ini menyelesaikan masalah. Nah, ini yang lagi menjadi sebuah pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, karena kita ketahui bersama bahwa model demokratis ini adalah salah satu model yang secara teoritis dan secara praktisnya ini mampu atau sesuai dengan keadaan pada masyarakat kita. Dinamika yang ada di masyarakat kita dapat serta keadaan yang kita alami
pemerintah sering menggunakan model demokratis ini dalam memformulasikan sebuah kebijakan. Kemudian 12 model strategis ini sudah ya. Kemudian, nah pada pertemuan ke-13 dan 15 di sini berbasis proyek lagi atau berbasis penyelesaian masalah yang telah diangkat tadi oleh mahasiswa di pertemuan 1 sampai 2, mencari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang kemudian kira-kira bagaimana menyelesaikannya dengan menggunakan kebijakan atau dalam hal ini menganalisa fenomena yang ada dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga dapat menghasilkan draft naskah akademik. Jadi dari pertemuan 13 sampai 15 mahasiswa diarahkan untuk menyusun naskah akademik sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh dosennya, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan kaitan dengan pembuatan naskah akademik. Pada pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Untuk referensinya sendiri, pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini ada banyak pustaka, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti ada dasar-dasar kebijakan publik, ini dari Agustino 2006, kemudian ada Policy Brief, pengertian dan efektivitasnya, kemudian ada pula buku formulasi kebijakan pemerintah tentang pembentukan badan usaha milik negara, kemudian ada William Dunn analisis kebijakan, kemudian ada Yulianto Kaji formulasi dan implementasi kebijakan. Sedangkan dari buku asing atau dari berbahasa Inggris ada International Development Research Center, ini tentang policy brief, ini dari Kanada. Kemudian ada dari Kemenpan Bappenas ini berupa kumpulan policy brief. Kemudian ada Rian Nugroho, kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi. Kemudian ada dari Irfan Islami, prinsip-prinsip perumusan kebijakan. Serta ada pula panduan-panduan pendukung lainnya yang mahasiswa bisa dapatkan secara online atau banyak e-book ya, yang berkaitan dengan formulasi kebijakan. Untuk video pembelajaran akan kami sertakan pada video ini. Sedikit saya gambarkan tentang model sistem ini, karena model sistem ini dalam tataran pembuatan kebijakan kita ini sangat banyak digunakan, di mana teori sistem ini berasal dari pemikiran logis. Jadi sistem itu mulai dari input. Jadi katanya kalau di input itu berupa masukan-masukan. Nah, sedangkan dalam pembuatan kebijakan input itu masukan SDM, SDA dan seterusnya itu berasal dari partai politik, dari masyarakat, dari kelompok pressure, dari mahasiswa, dan seterusnya. Itu adalah inputnya. Nah, kemudian masuk pada proses, ini ya, model proses. Kelihatan kan PPT saya? Yang saya share ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di model proses ini kemudian setelah masuk ke proses, setelah melewati input, nah di situ kemudian diartikulasi dan diagregasi. Jadi ada pengertian, artinya aspirasi ini maksudnya gimana sih? Kemudian diagregasi dan diklasifikasi. Diklasifikasi ini maksudnya golongannya apa? Misalkan golongan ketenaga kerjaan ini isinya ada buruh dan seterusnya, itu digolongkan. Misalkan golongan kesehatan,
penanganan pandemi dan seterusnya digolongkan. Nah, setelah penggolongan di proses ini dikaitkan lagi dengan keadaan negara dalam hal ini apa yang ingin negara capai melalui visi dan misi presiden, kemudian diturunkan menjadi program kerja presiden yang disebut nawacita. Kalau sekarang ya cocok nggak dengan nawacita? Kemudian dilihat lagi bagaimana postur penganggaran dan seterusnya. Setelah mengalami model kebijakan formulasi, kaitannya adalah model-model formulasi ini merupakan sebuah pijakan dari seorang analis kebijakan atau seorang yang memformulasikan kebijakan, melihat faktor-faktor apa atau hal-hal apa yang urgent diperhatikan untuk kasus tertentu, situasi tertentu, kasuistik atau keadaan yang diperlukan. Kira-kira model yang mana yang tepat digunakan. Nah, model ini sebagai pijakan. Jadi kalau misalkan di model ini isinya ini ada model kelompok ya. Berarti kalau di model kelompok itu yang diperlukan itu bagaimana aturan antar interest group, kemudian diperlukan menata kompromi keseimbangan kepentingan. Kalau di model teori kelompok ini mungkin bisa diterapkan pada saat membuat sebuah kebijakan yang terkait dengan pengaturan kelompok-kelompok masyarakat atau LSM. Ini kan ada undang-undang ormasnya ya, aturan-aturan tentang ormas. Ini perlu digunakan model seperti ini, model teori kelompok. Jadi ini sisa model formulasi kebijakan yang tersedia dicocokkan dengan kebutuhan, dicocokkan dengan situasi kondisi apa, kebijakan apa yang akan dibuat. Itulah gunanya model-model formulasi kebijakan. Nah, setelah model-model ini rampung, kita coba masuk ke modul 4. Nah, di modul 4 itu bagaimana sistematika naskah akademik. Jadi secara mini kita coba melihat bagaimana sih sistematika dari naskah akademik ini. Karena naskah akademik inilah nantinya yang menjadi menjadi draft awal sebuah kebijakan. Jadi sesimpel itu formulasi kebijakan, alur dari formulasi kebijakan. Namun teman-teman, ini kita lihat di ranah administrasinya, di ranah politik tentu saja ini hal yang berbeda ya, karena teman-teman pasti mengetahui bahwa pencetus sebuah kebijakan itu adalah ranahnya politik. Kemudian pada saat pengelolaan mulai dari proses formulasi, kemudian pengomitan implementasi dan evaluasi, itu tugasnya birokrasi atau tugasnya administrasinya, tugas dari administrator negaranya. Nah, tataran politik ini adalah tataran ide, pengejawantahannya ada pada tataran administrasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Ada PowerPoint-nya, sepertinya materi ini sudah saya share di Pinesa ya. Dari beberapa model yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh Ibu Indah dan Pak Udin, kita coba melihat model demokratis. Nah, model demokratis ini jika dianggap lebih baik dengan model yang lain, tidak bisa juga ya membandingkan bahwa model yang permainan, model sistem atau model institusional, model elit lebih bagus dari model demokratis, atau model demokratis lebih bagus dari model lainnya. Karena kenapa? Model-model ini akan tetap selalu mengacu pada situasi dan kondisi. Jadi sifatnya ya kontingensi. Kontingensi itu melihat bagaimana keadaan, situasi, dan kondisi penerapan dari masalah yang akan diselesaikan lewat kebijakan. Jadi bercerita tentang kebijakan, bercerita tentang sosial, ini adalah hal yang dinamis. Masyarakat kita dinamis. Masalah-masalah yang ada dalam masyarakat juga dinamis, tidak statis. Sehingga
menjadi hal wajar ketika sebuah kebijakan akan terus berubah, akan terus terevisi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman konsen di kebijakan publik, jangan khawatir, ini akan selalu ada pekerjaannya, karena ikut dengan dinamisnya permasalahan dalam masyarakat yang menjadi tugas negara menyelesaikannya lewat sebuah kebijakan. Gitu kan ya. Nah, sekarang coba kita lihat di model demokratis atau model demokrasi. Nah, pada dasarnya model demokrasi ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholder. Ya, dasarnya demokrasi ya. Contoh, kalau di bidang kesehatan, stakeholder yang terkait itu ada rumah sakitnya, ada dinas kesehatannya, ada masyarakat pasien yang dilayani, ada asosiasi ID-nya, dokter Indonesia-nya, ada asosiasi perawatnya, kemudian ada BPJS, ada asuransi kesehatan yang lain, dan seterusnya. Jadi semua suara dari stakeholder yang terkait. Nah, kemudian tugasnya bahwa setiap pemilik hak demokrasi harus diikut sertakan sebanyak-banyaknya dalam proses pengambilan keputusan termasuk rumusan kebijakan. Sehingga gambarnya seperti ini. Jadi pencetus teori-teori ini adalah Thomas Erdős ya teman-teman. Jadi dari model-model 1 sampai 8 sebelumnya itu dicetuskan oleh Thomas Erdős. Selain dari Thomas Erdős sebenarnya ada banyak lagi ahli-ahli yang mencetuskan tentang model-model formulasi. Namun kita karena keterbatasan waktu konsennya ke Thomas Erdős, karena Thomas Erdős ini saja modelnya ada 9 dan dirasa di beberapa kasus bisa memilih dari beberapa teori yang ada di sini nanti ketika kita mencoba membuat naskah akademik. Nah, kemudian apa saja yang menjadi unsur penting diperhatikan dalam model demokrasi? Yang pertama ada elaborasi, ini ada faktor elaborasi ya. Elaborasi tadi di mana meminta semua stakeholder memberikan pendapatnya apa-apa yang harus atau penting atau yang akan diselesaikan dalam kebijakan tersebut. Nah, kemudian ada akomodasi. Setelah pendapat-pendapat tersebut dielaborasi, hak-hak suara tersebut dielaborasi, ini akan diakomodasi. Jadi dalam pengakomodasian ini, tadi kalau di teori sistem diklasifikasikan sama, diakomodasi juga mulai diklasifikasikan. Apa saja yang diakomodir, apa saja yang permasalahannya sama, misalkan pasien kelas 1, pasien kelas 2, pasien kelas 3, sama-sama mengeluhkan lambannya pelayanan di BPJS. Berarti terakomodasi, misalkan terkode ya, lambannya penanganan. Kemudian misalkan rumah sakit keluhannya ya BPJS lama baru membayar rumah sakit tersebut. Jadi terakomodasi, misalkan BPJS BPJS-nya pembayaran berapa keuangan atau budgetingnya dan seterusnya. Jadi hasil dari elaborasi ini diakomodasi dengan teknik yang sudah lebih teknis atau lebih spesifik. Nah, setelah dilakukan elaborasi dan akomodasi, tentu saja ini akan masuk pada pemanfaat kebijakan. Jadi kebijakan yang akan dibuat tersebut itu manfaatnya bagaimana, siapa yang menerima manfaat. Jadi ini bisa disebut sebagai konstituen. Konstituen ini kemudian ini masih secara umum ya, turunan dari elaborasi ini konstituen secara umum. Kemudian konstituen ini di model atau dipermak atau tidak berbicara tentang konstituen lagi. Jadi ini berbicara tentang masyarakat, dalam hal ini
Kalau levelnya undang-undang berarti masyarakat Indonesia. Kalau levelnya peraturan daerah, Perda, berarti dalam hal ini masyarakat di kabupaten kota tersebut sebagai pemanfaat kebijakan. Jadi yang mengambil manfaat dari kebijakan tersebut. Muhammad Dikri, kenapa memilih mata kuliah formulasi? Saya jujur ingin mengetahui Bu cara memformulasikan kebijakan. Kebetulan kan ada juga makul analisis kebijakan dan saya tuh ingin tahu awal mula sebelum menganalisis kebijakan itu apa Bu. Seperti itu. Tadi kalau di runtutan pembelajaran kita ya dari pertemuan 1 sampai sekarang, Dikri sudah sedikit memahami kah alurnya? Alhamdulillah masih mencoba memahami Bu. Terima kasih Dikri. Kita lanjut ke Anugrah. Kenapa memilih mata kuliah formulasi? Iya, karena saya ingin mengetahui bagaimana alur dari pembuatan kebijakan. Karena kan kalau supaya kalau bikin kebijakan itu kita tepat sasaran, seperti itu Bu. Pak Udin menjelaskan tentang policy break kan ya? Ya, Nah, menurut Sofyan, gunanya policy break itu nanti apa? sama Bu, untuk acuan dalam membuat kebijakan lah Bu. Misalkan nih, ada kebijakan, terus ini misalkan ada kebijakan baru yang akan dibikin tanpa melalui policy break, bagaimana? Ya mungkin tepat sasaran Bu, nggak bisa maksimal. Pasti ada kendala-kendala di dalamnya Bu, karena nggak sesuai. Baik, terima kasih. Kenapa memilih mata kuliah formulasi kebijakan? Iya, kalau dari saya sendiri itu saya ingin tahu bagaimana membuat suatu kebijakan itu seperti apa, mulai dari permasalahan yang kita angkat, terus kita agendakan, kita pilih yang mana masalah yang ingin kita berikan solusinya, kita pilih alternatif kebijakan yang ingin kita pakai sampai dengan keputusan kebijakan yang akan kita pilih. Seperti itu Bu. Jadi teorinya model-model itu digunakannya kapan? Pada waktu perumusan kebijakan. Oke, terima kasih. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran PDD UKT-PT dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.